Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawanyalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak melihat hal itu lalu takut dan memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan Injil bagi saya menarik adalah komentar dari ahli Taurat mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi komentar ahli Taurat adalah bukan mengatakan hebat, bagus bisa menyembuhkan orang lumpuh. Tapi komentarnya adalah ia menghujat Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup ini memang kita manusia ini bisa berkomentar, bisa berpikir, bisa berkehendak baik dan tidak baik terhadap orang lain maupun juga terhadap lingkungan dan juga Tuhan. Kita misalnya punya pengalaman, suatu hari misalnya kita konflik dengan teman, dan kita kepingin sekali, aku nggak enak konflik dengan teman, maka saya ingin berdamai, saya ingin menemui dia, lalu saya ingin bersalaman dengan dia. Jadi punya kehendak yang baik. Tapi apa yang terjadi? Bisa terjadi waktu dalam perjalanan menuju rumah sahabatnya, setelah hampir dekat muncul di dalam hatinya, ngapain harus minta maaf? Ngapain harus mendahului salaman? Kan yang salah bukan saya, yang salah kan dia. Dan akhirnya apa? Tidak jadi masuk ke rumah sahabatnya dan tidak jadi berdamai dengan sahabatnya. Dalam hal kecil kita juga sering alami. Aku besok mau bangun pagi karena ada tugas, mau bangun jam 4. Lalu wekernya sudah disiapkan jam 4. Tapi bisa terjadi setelah jam 4 wekernya bunyi, oh jam 4 wekernya dimatikan. Masih jam 4, masih terlalu dingin, apalagi sekarang cuacanya jelek. Akhirnya apa? Tidak jadi bangun jam 4 dan meneruskan tidur. Kadang-kadang kita punya juga keinginan bagus. Saya hari ini mau rajin mengerjakan ini dan itu. Setelah pada saatnya, capek kok, ngapain harus, kan masa di hari besok dan seterusnya. Akhirnya tidak jadi. Saya pernah mengalami sederhana, belum lama. Saya melihat mahasiswa saya yang membutuhkan bantuan. Saya dengar dari dosen-dosen lain. Dan saya terdorong untuk membantu.
Maka saya menyiapkan, saya pinjam uang, lalu ingin membantu mahasiswa ini. Tapi apa yang terjadi, di saatnya saya harus menemui mahasiswa itu, akhirnya nggak jadi. Apa betul sih dia butuh? Jangan-jangan tidak. Akhirnya saya tidak jadi membantu. Apa yang terjadi? Saya tidak melakukan sesuatu yang baik yang ingin saya lakukan. Maka akhirnya saya kecewa. Kenapa sih kok nggak jadi? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Entah dalam pikiran maupun hati kita. Seringkali kita ini diganggu untuk berbuat tidak baik, tapi juga didorong untuk berbuat baik. Dalam bahasa Ignatius dikatakan dalam diri kita ini ada pertentangan antara pengaruh yang baik dan pengaruh yang tidak baik. Dan itu selalu ada. Dan secara rohani Ignatius menyebutnya di dalam diri kita ini ada yang disebut pengaruh roh baik dan roh jahat di dalam hidup kita. Itu tidak hilang, itu tidak pergi. Kalau orang Cina mengatakan kita ini memang ada hitam dan putih yang selalu bergulat di dalam hidup. Dan yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, seringkali dari pengalaman hidup kita, yang jelek itu berpura-pura baik. Sehingga apa? Sehingga kita semua yang baik ini mudah tertipu. Lihat aja pengalaman orang-orang yang tertipu dalam hidup. Seorang cewek dari Jakarta naik kereta api ke Jogja, kebetulan jejer dengan Jejaka. Jejaka ini mengaku yaitu mahasiswa kedokteran tahun terakhir. Dan cewek ini memang kepingin sekali punya seorang suami nantinya adalah dokter. Nah ini cocok. Maka merasa cocok, begitu asik masuk dan seterusnya. Sampai di Jogja, pada kenalnya baru berapa jam kereta api dari Jogja, Jakarta Jogja. Dia minta supaya calon mahasiswa ini mampir ke rumahnya. Padahal calon mahasiswa ini mau terus ke Solo katanya. Kisahnya terjadi apa? Ternyata setelah mampir, si cewek ini mandi, cowok ini akhirnya setelah mandi selesai sudah pergi. Dan apa yang terjadi? Seluruh harta di kamarnya hilang semua. Karena ternyata cowok ini adalah penjahat. Orang mudah tertipu karena apa? Karena yang jahat itu menyamar. Memang kejahatan selalu ingin menyamar supaya orang baik bisa tertipu. Maka dari itu kita diharapkan dalam hidup kita ini peka terhadap pengaruh-pengaruh itu. Di dalam latihan rohani Santo Ignatius dikatakan kita perlu belajar membedakan roh. Apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya ini apa dari Tuhan atau dari setan gampangannya. Karena itu sering campur. Pertanyaannya tentu bagaimana saya bisa belajar untuk membedakan roh itu. Nah kalau Bapak Ibu tertarik bisa membaca latihan rohani Ignatius, bisa membaca nomor 314 sampai 336 ini di sini. Tetapi secara sederhana kita bisa melatih. Yaitu setiap hari cobalah refleksi. Setiap hari mencoba tenang, hari ini saya lebih dipengaruhi kuasa kejahatan atau kuasa kebaikan. Hari ini saya didorong lebih mencintai Tuhan atau tidak. Bagaimana sikap saya dengan orang lain dan seterusnya. Dengan biasa merefleksikan kita akan semakin peka ini baik, ini dan tidak. Dan tentu yang paling penting adalah supaya kita sungguh dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Maka marilah kita mohon dalam perayaan Ekaristi hari ini, supaya kita setiap hari semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Sehingga kita tidak mudah terkecoh
oleh godaan yang menyamar maupun godaan yang mau mengacaukan hidup kita. Amin.